Kak Risma. Ini duduk berduaan. Boleh dikenalin nggak sih Kak Risma? Ini di samping Kak Risma ini siapa sih sebenarnya? Baik, selamat pagi. Terima kasih untuk ID ya, Mas Iksan. Saya perkenalkan Pak Dr. Rajana Simanmatang. Beliau adalah dosen pembimbing saya pada saat saya menulis tesis ya. Jadi silakan nanti hukum ID mengulik seorang itu masuk ke orang ya, apakah dia kuliah, apakah dia bagaimana, silakan, saya persilakan Pak Rajana, silakan Pak. Teman-teman dari hukum ID mau mengkulik tentang bagaimana saya dulu kuliah magister ilmu komunikasi di sini Pak. Silakan Pak Dok. Pak, tadi kan udah disinggung sama Kak Risma. Sebagai dosen pembimbing Kak Risma, Bapak bisa dijelasin nggak sih atau kasih tahuin kita sisi lain dari Kak Risma selama dia menempuh pendidikan? Iya, saya pertama ya pas dan appreciate lah sama Bu Risma. Waktu pertama kali masuk itu tanya, Bu Risma, itu kan sudah tingkat doktoral, sudah doktor hukum, kenapa lagi nggak ngambil S2 pemerintah? Jawaban dia adalah, ya karena tadi mau melengkapi ilmunya tadi. Karena kemudian beliau waktu katakanlah sidang dan sebagainya, dia melihat juga banyak kaitan dengan ilmu pemerintahan. Ya memang benar, karena memang ilmu hukum dan ilmu pemerintahan kan satu rumpun, saling melengkapi, ya seperti itu. Dan benar semangat beliau waktu kadang di kelas jarang nggak absen dia. Ya. Oh jadi tipsen itu nggak ada ya Pak? Aduh, nggak ada istilah sidang, jadi ada terus. Dan biasa pertama datang masuk ya. Terus kemudian kalau namanya diskusi kelas pasti beliau minimal 2-3 kali pasti akan menyampaikan argumen, pertanyaan, akan sekali argumen kenapa? Karena ilmu pemerintahan itu kan nyambung dengan ilmu hukum. Jadi prakteknya sama. Jadi ya misalnya seperti masalah kesehatan yang kemudian beliau concern masyarakat. Ya akhirnya beliau ngambil tesis itu transformasi di bidang kesehatan ya di Rumah Sakit Pasar Rebo. Ya, itu luar biasa, itu concern beliau. Dan dengan semangatnya beliau melihat tadi bagaimana kemudian transformasi digital di Rumah Sakit Pasar Rebo berjalan terus gitu ya. Dan sekarang dulu orang antri dan sebagainya sekarang lebih bagus. Nah itu beliau tadi itu. Yang kemudian mungkin beliau concern dengan tadi advokasi di bidang kesehatan itu ya. Mereka dia concern sekali. Yang mudah-mudahan lainnya yang melengkapi ilmu yang beliau nanti setelah sekarang sudah lulus gitu ya, luar biasa gitu ya, dan menjadi contoh juga bagi orang lain bahwa namanya menimba ilmu itu ya nggak cukup gitu. Ilmu itu sangat luas, sangat berkembang dan sebagainya. Jadi untuk melengkapi diri beliau sebagai ya, pengacara yang seperti itu sudah lengkap lah, menurut saya lengkap ya. Beliau lebih lengkap lagi mengadvokasi karena hukum pemerintahan itu sama dekat sekali, berkaitan dan sebagainya, saling berisa. Jadi itu memperkuat nanti argumen-argumen beliau nanti kalau dalam beracara dan sebagainya itu akan memperkuat saya kira. Dan saya yakin gitu ya. Ya, terima kasih kalau saya bilang sama Bu Risma ini, ya kolega saya ini sebenarnya sudah sama-sama doktoral gitu ya, tapi semangat ya luar biasa dengan kerendahan hati dan keinginan untuk berkembang, nambah ilmu beliau mah. Ya, itu pesan saya. Bapak sebagai dosen pembimbing dari Kak Risma, Bapak melihat nggak ada sisi lain dari Kak Risma yang orang lain nggak tahu itu? Bu Risma ini kan orangnya ya justru. Saya mungkin orang tahu dari energi tapi beliau itu energi dan komitmen. Dia komitmen. Jadi dengan di sela-sela dia ke acara sidang sana sini, komitmennya tinggi sekali untuk menyelesaikan studinya itu. Nah itu yang saya appreciate sangat dari Bu Risma. Terbukti tepat waktu beliau. Dia terang-katanya beliau lihat lulusan tepat waktu. Ya, nah, itu mungkin saya lihat jadi ya harus saya akui ya pengelolaan waktu sekian pengelolaan waktunya gitu ya. Saya yakin sebagai pengacara yang sibuk ya Pak sekali saya lihat dan kegiatan misalnya tadi pengusulan rancangan undang-undang ke DPR dan dia juga ngobrol-ngobrol dengan kita gitu ya. Nah, itu makanya saya melihat sisi dari Bu Risma ini keinginannya untuk berkembang mengembangkan diri itu luar biasa. Itu yang saya lihat dari Bu Risma. Jadi yang tipsen itu nggak ada sama sekali Pak? Oh nggak ada. Nggak ada. Paling komitmen di kelas. Paling komitmen di kelas. Ya, dia komitmen di kelas. Oke, Pak. Melihat kelulusan Bu Risma saat ini, apa harapan Bapak dan
apa yang ingin disampaikan Bapak untuk Ibu Risma Situmorang? Bagi kami Stepan, Bu Risma ini sebenarnya aset lah. Aset alumni dan kita harapkan bisa mengembangkan alma maternya. Ya, kebetulan sampai saya ini ada ketua alumni Stepan. Beliau ini anggota DPRD DKI periode 2014 sampai 2024. ya. Beliau 2014 yang dapat adalah anggota DPRD Provinsi DKI, ya, Pak Panji Kerja. Ya. Nah, beliau ini ketua alumni yang tadi ya mungkin bisa memperkuat lah, karena kita tahu ya semua perguruan tinggi kan bisa besar itu karena alumni, kan gitu ya. Ya di mana-mana gitu, makanya beliau ini sebagai alumni itu harapan kita nanti Bu Risma ini mengembangkan ya, katakanlah menyebarluaskan nama Stepan ini ya. Karena beliau dari sisi potensi tadi kan luar biasa, pengembangan diri luar biasa nih. Saya kan beliau sudah punya mengeluarkan buku. Ini pun beliau berharap nanti hasil tesisnya itu menjadi buku. Kan jadi artinya dia tuh punya visi yang bagus nih, ya, visi kedepannya yang bagus dan itu patut dicontoh. Begini. Oke, terima kasih Bapak.